Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Al-Ustaz Zaki Mirza, semoga kita sama-sama dapat mengambil ilmu dan pelajaran dari apa yang akan beliau sampaikan. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Albab Bapak Haji Suprapto Abdul Rahim beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati para kiai, para ustaz, para takmir masjid di sekitar Kramat Sibu yang kita taati hormatnya. Yang kami hormati para sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Kramat Sibu. Yang kami hormati tim PPPA Darul Quran Jawa Timur. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah dan undangan, serta rekan-rekan bermas dan adik-adik yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya semata pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Tabligh Akbar bersama Ustaz Zaki Mirza di Masjid Nurul Albab yang kita ini. Salawat beriringan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam, tauladan bagi umat manusia dan rahmat bagi semesta alam, baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya besok hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya berdiri di sini ditugaskan sebagai pembawa acara dalam acara Tabligh Akbar Masjid Nurul Albab bersama Ustaz Zaki Mirza. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan ketua takmir Masjid Nurul Albab, dan yang keempat Maimatul Hasanah, dan yang kelima komitmen untuk Palestina, dan yang terakhir doa dan penutup. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ahmad Rafa Syamsuddin Al-Qurani, Ahmad Rafa Syamsuddin Al-Qurani dan Fariza Az-Zahra Wibowo. Dengan hormat kepada kedua Ananda kami persilakan.
Terima kasih kepada saudara Ahmad Ramasya. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Nurul Albab, yakni Bapak Haji Suparto Abdul Rahim. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Usikum wa nafsiyya bittaqwa faqad Allah Ta'ala berfirman Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin sab'a sanabilah sab'a sama. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabilah kulli sunbulatin apa? Wallahu yuhibbu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Faqala ayatan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Amma puji syukur kehadirat Rabbi, pada sore hari ini kami selaku takmir Masjid Nurul Albab bisa bertatap muka bersama jamaah dari wilayah desa Kramat khususnya dan para undangan. Mudah-mudahan di sore hari ini para malaikat mendarat atas niat Bapak Ibu hadir mengikuti kajian dari Ustaz Haji. Yang terhormat Ustaz Haji Reza yang kami muliakan. Kedua, Darul Quran Surabaya sebagai penanggung jawab, dan para undangan semua yang hadir di masjid ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat ilahi Rabbi, dan semuanya nanti membawa berkah dan amanah kepada semua yang tidak bisa hadir, dan ditularkan kepada Dewan apa makna dari kajian sore hari ini, sehingga bermakna untuk hari ini esok dan yang akan datang. Intinya adalah mungkin Bapak Ibu masuk lagi melihat bendera di halaman masjid itu bendera Palestina. Kenapa kok ada pasang bendera RI? Kebetulan bendera RI-nya tempoh hari kena hujan angin roboh, tiangnya rusak, sehingga maaf kalau ada pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal ini kehadiran Ustaz Haji Mirza ini ingin menyampaikan
kepada umat Islam khususnya yang ada di Indonesia. Beliau adalah Ustadz nasional, dia siap untuk menjadi dana, yaitu membantu saudara kita yang ada di Palestina. Maka daripada itu, marilah kita berpegang untuk menaruh sebagian dari harta kita kepada saudara-saudara di sana yang lagi menjerit, yang lagi menangis. Dia tidak ada yang menjerit kecuali peluru dari sana sini saja, cerita tangis anak, orang tua, semuanya itu yang perlu kita lihat. Bagaimana kita ada rasa untuk sumbangsi kepada beliau-beliau atau saudara kita yang ada di sana. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau itu Bapak yakin bahwa kita ini sudah melaksanakan kewajiban ibadah sholat, zakat, bahkan sudah haji. Kata Quran surat Al-Anfal ayat 69, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Fa innallaha la'al muhsinin. Karena siapa yang mau sungguh-sungguh berjuang membela agama kita, apalagi membela saudara kita yang sedang kelaparan, naik kesulitan akibat dari perang musuh Israel. Mungkin Bapak Ibu semua sudah melihat videonya. Maka daripada itu kami tekankan kepada semua jemaah di negeri kita ini yang aman, tetap teribadah Allah. Sholat di sini bebas. Di sana mau sholat saja dijaga dulu. Kadang-kadang sholat di tengah-tengah sholat itu ditendang dari depan, dari belakang, sehingga apa yang terjadi nyaris ketakutan. Bukan ketakutan masalah apa, dia ada rasa khawatir kalau kalimat la ilaha illallah itu terulang. Yang di sini dalam keadaan bebas, tidak ada hambatan apapun. Marilah kita tegakkan sholat itu. Yang bisa menegakkan sholat dengan hormati waktu, baik Allah ta'ala jannah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Ayat yang kami bacakan di surat Al-Baqarah tadi, ayat 261 itu gambaran orang yang menginfakkan sebagian dari hartanya kepada jalan Allah, maka amalan itu akan ditingkatkan 1 jadi 10. Setelah dapat itu berkurang dari 100, maka 1 nilai dari 100. Itulah. Di ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, nanti bisa diulang di ayat surat At-Taubah surat yang 9 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru kifafan wasdara wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini peringatan untuk kita semua. Kenapa di dalam surat At-Taubah itu tidak ada kalimat basmalah? Itu dalam satu surat 129 itu merupakan jihad fisabilillah isinya. Kalau ada kalimat infiru kifafan wa kifafan wa sekolah baca itu di awal itu anfusikum, maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada di majelis di mana saja berada, dalam keadaan apa saja, maka dan hadir pribadi saja. Yang utama bawalah Al-Quran. Yang kedua di awal itu bawa sebagian dari yang terkenal. Menaruh infak itu di mana saja. Kalau Bismillahirrahmanirrahim sudah dinilai Allah subhanahu. Apalagi kalau itu nanti sudah dipergunakan di sini, di awal itu buat anfus itu
Jadi orang berdua. Maka dalam kata itu kami mohon kepada jamaah, kalian semua ingat kalimat yang saya sampaikan itu nanti dia diulang. Yang pertama Al-Baqarah dalam 1, yang kedua di surat At-Taubah ayat 41, yang ketiga surat Al-Ankabut ayat 69. Kurang lebihnya itu yang saya sampaikan karena Ustaz sudah hadir. Mudah-mudahan segala sesuatunya ini nanti ada makna yang khusus. Setelah itu nanti dikasih ulang berulang. Terima kasih. Dan bila kita berdua saya, non-non-non yang mana turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Suprapto Abdul Rahim atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah acara yang kita nantikan, yakni Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Zaidi Mirza. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kalimat yang paling pantas, paling tepat untuk kita persembahkan kepada Allah di sore hari ini tidak lain adalah kalimat Alhamdulillah. Seluruh kalimat pujian-pujian hanya untuk Allah yang sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk, yang dalam firman Allah sampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam ayat itu ada laqad, ada lam taukid. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau sudah ada lam taukid artinya itu pasti. Apa tadi? Pasti. Laqad sudah pasti kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Manusianya kadang yang menganggap bahwa yang sudah Allah titip jauh dari sempurna, sehingga tidak merasa puas. Muncullah rasa selalu kurang cantik, kurang tinggi,
kurang mancung, bukan mancing, kurang mancung, kurang putih. Nah, muncullah fenomena oplas alias operasi paham itu. Lagi rame viral di TikTok, artis berlomba-lomba oplas. Akhirnya yang sudah Allah ciptakan dirubah-rubah. Kalau sudah berubah ciptaan Allah pasti selalu kurang. Dan alhamdulillah kalau kita lihat artis mungkin uangnya banyak, operasi ke Thailand, Singapura ratusan juta. Ini yang kasihan, yang nggak bersyukur, orang nggak punya uang, bingung mau operasi pakai plastik apa? Judulnya plastik apa? Kresek. Siang-siang kena matahari meleleh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu hadirin, kalau kita mau bersyukur, cara bersyukurnya siapa yang paling pantas kita contoh? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, ya. Sahabat Rasul ada berapa, Bu? 4. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi. Sayyidina Umar masuk ke rumah baginda Rasulullah, diawali dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Rasulullah dengar ada suara terbangun dari tidurnya. Masuklah Sayyidina Umar, kaget Sayyidina Umar, sekaget-kagetnya. Kenapa? Rasul baru bangun dari tidurnya di atas pelepah kurma. Di atas pelepah. Nah, mungkin itu bayanginnya bingung. Kalau sekarang tikar pandan, tahu tikar pandan? Yang buat membungkus apa, Bu? Lontong, jenazah. Rasulullah bangun, berbekaslah pelepah kurma itu di pundaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ya Rabb, Engkau ini kekasih Allah, Engkau ini kekasih alam semesta. Andai saja Engkau minta kepada Tuhanmu, angkat kedua tanganmu, ya Allah, jadikan aku manusia paling kaya. Pasti Allah kabulkan. Bahkan Engkau menjadikan manusia paling kaya, lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Nabi yang paling kaya Nabi siapa? Sulaiman. Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasul? Wahai Umar, suatu hari Jibril datang kepadaku dan memberikan 2 pilihan. Wahai Muhammad, kata Allah, silahkan pilih. Pertama, engkau menjadi Rasul sekaligus Raja, atau Rasul sekaligus hamba. Paham saya dia? Menjadi Rasul sekaligus Raja, menjadi Rasul sekaligus. Kita pasti paham mana yang Rasul pilih. Menjadi Rasul sekaligus hamba biasa. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, ketahuilah, andai saja engkau memilih menjadi manusia dan raja, pasti apa yang engkau pegang akan menjelma menjadi emas. Yang kau injak akan berubah menjadi berlian. Yang kau pegang akan berubah menjadi mutiara. Saking cintanya Allah kepadamu. Tapi engkau lebih memilih menjadi Rasul dan hamba, hidup dengan sederhana. Tuh bersyukurnya baginda Rasulullah SAW. Oh, kalau gitu Pak Ustaz, besok spring bed saya jual, kasur saya gadaikan. Kenapa? Saya mau cari pelepah kurma saja. Bukan itu maksudnya. Cerita ini memberi pesan kepada kita bahwa nikmat hidup, nikmat itu ketika kita bisa menikmati hidup.
Sekali lagi, hidup nikmat ketika kita bisa menikmati. Hidup tidak menjadi nikmat ketika kita mulai menghitung-hitung nikmat orang lain. Paham itu ya? Jadi kuncinya simple, gampang. Mau hidup nikmat, nikmati hidup. Mau hidup tidak nikmat, hitung-hitunglah nikmat orang lain. Pusing. Betul nggak tuh? Pening, kata orang Sumatera Barat, orang Padang, pandian. Kata orang Betawi, puyeng. Kata orang Surabaya, apa? Telu. Dari rumus itu gampang. Ibu hidup mau nikmat, nikmati hidup. Kalau hidup mau nikmat, hitung-hitung aja nikmat tetangga. Ngapain nikmat orang dihitung-hitung? Betul kan? Akhirnya yang kita punya jadi tidak nikmat. Ibu yang punya mobil nikmati, mau mobil bensin, mau listrik, ya nikmati, masing-masing ada plus minusnya. Bersyukur, alhamdulillah. Yang naik motor, alhamdulillah. Mau cash, mau nyicil, pasti pusing yang nyicil kan ya. Gitu ya. Nikmati saja naik motor, alhamdulillah Pak Ustaz. Saya saat hari Jawa ke banyak daerah yang paling aneh itu di Sumatera. Kalau di Medan, orang bilang mobil itu oto. Kalau motor bilangnya kereta. Jadi motor itu kereta. Nah di Pekanbaru lain lagi, mobil oto, motor Honda. Jadi di sana apapun barang motornya Pak, mau Kawasaki bilangnya, mau Yamaha bilangnya Honda. Ibu yang naik Honda, yang naik kereta, yang naik motor, alhamdulillah nikmat. Menikmati itu yang mahal. Banyak nggak suami istri naik motor kemana-mana berdua, pelukan, pegangan tangan, tidak betul? Maklum pengantin baru masih indah, ya. Tapi banyak nggak yang naik mobil mewah, tapi di dalam mobil berkelahi? Banyak, pengalaman kayaknya. Yang suaminya naik sepeda, alhamdulillah suami saya naik sepeda Pak Ustaz. Kerja rumah di Surabaya, kerja di Jogja, naik sepeda. 3 hari suaminya mati. Maka alhamdulillah kita bisa hadir. Ibu tahu nggak? Kalau orang mulai operasi plastik, bukan kita mau tapi ini fakta. Biasanya masa tuanya, bentuk wajahnya jadi agak beda, betul ya? Bahkan orang yang operasi plastik sekilas Katolik, kalau kita lihat mirip-mirip bentuknya, betul nggak Bu? Yang ada cetakannya sama Bu. Ini yang dasarnya cetakan Allah Pak. Cetakan Allah, Masya Allah. Udah, yang penting ketika Allah kasih hidup kan judulnya hidup bisa nafas, lebih ke fungsi bukan gengsi. Sekarang orang lebih banyak mengedepankan gengsi daripada fungsi. Hidup fungsinya apa? Nafas Bu. Ya Allah ciptain sih betul beda-beda ya Bu ya. Ada yang pesek, ada yang mancung, pesek. Oh mancung tuh Ustaz. Mau mancung mau pesek yang penting judulnya bisa nafas. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya cerita di sahabat saya Bu sekarang lagi di ruang sebelum masuk ruang ICU itu ada SPU ya, SCU apa ya? Jadi sebelum ruang ICU ada ruangan itu transit. Mungkin
Mungkin bapak ada yang kerja di rumah sakit, saya lupa. SCU lupa. Sebelum ICU ada SCU. Kalau sudah ICU itu udah tingkat paling apa ya? Kritis, darurat. Namanya saja ICU. I aku, si melihat, you engkau ya Allah. Jadi orang kalau sudah masuk ruang ICU bentar lagi Bu, teman saya sehat, lagi ngobrol, tiba-tiba gemeter, keluar darah dan busa, bawa ke UGD di rumah sakit rumah sakit otak Cawang, Jakarta Timur. Diperiksa sama dokter, sebelum pecah pembuluh darahnya sudah ada pembuluh darah 2 yang pecah. Kata dokter, cuma keajaiban dan kun fayakunnya Allah yang bisa membuat normal lagi. Saya tanya sama ustazah, istrinya, karena teman saya guru ngaji, dia habis menandatangani surat apa gitu namanya dari dokter yang harus digolongin penggolongannya supaya masuk selang bisa makan. Bapak Ibu, saya mau tanya, senikmat-nikmatnya makan dari mana? Betul kan? Bisa merasakan pedas, manis, asam. Nikmat. Ibu lihat lagi COVID. Ada di sini alumni COVID. LC lulusan COVID. Saya 2 kali Pak. Yang kedua saya merasakan kena delta waktu itu. Bagi parah-parahnya itu ya. Itu ambulan semua di jalan tol pulang balik lewat iung tahu ada orang yang mau itu ya lewat aja. Saya kena delta. Itu saya merasakan 1 minggu makan itu hambar. Ibu bapak pasti yang kena COVID merasakan hambar dari mana? Masa makan itu bisa makan pecel rasanya sama? Betul nggak? Masa makan jeruk yang manis sama yang asam nggak ada? Ya nikmat, ya itu baru nikmat rasa. Teman saya makan sudah harus dari sini. Teman akrab saya dulu ngaji. Coba bagaimana merasakan nikmat makan dari sini? Ibu lihat kalau makan dari mulut, dari tempat seharusnya kan ekspresinya hidup, betul kan? Makan senyum, manis-manis, makan apa tuh? Kecut, asam, ada apa bu? Tuh paham? Nikmat Pak. Lagi-lagi fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Siang tadi, pagi jam 11, istri saya jenguk, teman saya ketemu ustazah istri. Dia bilang apa ya Allah, rasanya nggak nyangka baru kemarin ngobrol. Itulah hidup. Kita nggak pernah tahu. Jangankan besok 1 jam lagi, apa yang kejadian, apa yang akan menghentikan kita tidak pernah tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Ini baru buat di mana aja di sini. Kira-kira ceramah kita sampai Isya apa Bu ya? Sanggup Bu? Mantap. Silakan Ibu sampai Isya di sini, saya pulang dulu. Ini yang begini Pak, yang begini Ustaz cepat mati yang baik, yang kami hormati para alim ulama, para guru, para ustaz dan ustazah, para tokoh dan sesepuh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus masjid apa? Ulul albab, artinya orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mendalami, orang-orang yang menyelami, orang yang selalu ingin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Hadis dari baginda Rasulullah SAW, waqala Nabi, beliau bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ibu bapak tahu siapa sebaik-baiknya manusia yang beruntung adalah dia yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Sekali lagi, panjang umurnya, banyak kebaikannya. Ada orang yang pendek umur, dia baik,
sedekahnya rajin, Allah kasih pendek umur. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari 40 tahun orang baik selesai. Syekh Ali Jaber 44 tahun hanya dikasih 44 tahun. Ada orang yang panjang umur tapi disuplai mati terus sama orang ini. Kenapa? Ngeselin Pak Ustaz. Dia kerok di mana ada dia, semuanya merasa tidak nyaman. Ada. Udah nggak usah sibuk pikirin orang, pikirin diri sendiri. Pertanyaannya bukan kapan kita mati, tidak. Kalau Bapak Ibu saya selalu mempertanyakan pertanyaan tadi kepada diri masing-masing, kapan kita mati, rasa-rasanya kita jadi manusia paling bodoh. Mempertanyakan hal yang pasti tidak bisa kita jawab, betul nggak? Nggak ada yang bisa menebak-nebak. Ada yang sudah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan sehat, panjang umur, padahal sudah dipikir divonis dokter. Saya lah nggak usah jauh-jauh. Saya 2016 dulu, kalau badan saya lagi panas, terasa kebakar, saya bingung ini kenapa gitu ya. Dia refleksi sudah, di bekam sudah, bekam kering, bekam basah, di fastu sudah. Kok badan saya sebulan sekali kayak tiba-tiba gak enak. Kata teman saya, cek ke ahli darah. Saya cek saya dapat informasi kalau dokter ahli darah itu cuma 2 di Indonesia. Yang satu ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, namanya Dr. Cos. Itu ahli darah. Mungkin kalau bapak ibu yang di kedokteran mungkin paham. Saya ke sana, diperiksa darah saya, dibawa ke lab hampir 1 minggu. Keluarlah vonis dari dokter waktu itu, bilangnya apa? Saya kena sakit polisitenia vera. Itu pernah dengar belum ini? Itu namanya pusing gue. Polisitenia vera. Apa bu? Nah, sering terjadi. Masa polisi tidur? Polisitenia vera, kekentalan darah, kelainan HB darah. Laki-laki itu HB-nya normalnya kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau saya salah, mungkin 10 sampai 15 atau 17 maaf. Perempuan beda. Saya kadang 19 tuh. Nah, kalau HB sudah darah, kental darah saya kemana-mana tuh. Ini pegel, pusing. Saya baru tahu. Kata dokter, treatmentnya cuma 1, ambil darah, tapi bukan donor. Kalau donor darah, ibu keluarin darahnya bisa dikasih orang di PMI. Tapi kalau yang kentalan darah HB tinggi itu namanya plebotomi. Plebotomi itu mengurangi kentalan darah, tapi darahnya tidak bisa dikasih orang, mati orang itu. Jadi sampai sekarang sudah hampir 10 tahun saya tiap bulan harus plebotomi. Ribet bu. Saya kemana-mana di mobil saya bawa kantong darah 500 ml. Khawatir tiba-tiba HB naik, kita cari suster, langsung suntik, ambil jos, kenek lagi. Jadi ada kekurangan klep. Nah oke. Ini kalau saya cerita banyak. Dan itu ternyata dari 700.000 manusia yang terkena 700.000 banding 1, ada yang bilang 1.200.000 banding 1. Saya Allah pilih menjadi salah satu, alhamdulillah dipilih sama Allah. Sama kayak orang mau umroh kepilih umroh, anggap aja begitu. Iya kan? Jadi alhamdulillah Pak dulu masa muda saya nih hobinya touring, naik motor, kan? Kemana-mana. Setelah tahu sakit itu Pak, saya cuma olahraganya 2. Saya berenang sama jalan kaki. Bapak Ibu, kata siapa yang di sosmed, Dr. Tirta ya, 2 jenis olahraga yang bisa menjadi investasi sampai hari tua. Ibu lihat banyak orang tua yang main bulu tangkis, ujung-ujungnya meninggal.
Benyamin Sueb lagi main bola meninggal. Suaminya Angelia Sonda siapa? Oh, artis. Saya ngetes doang. Meninggal. Bunga Cita Lestari, suami siapa? La ilaha illallah. Pak, kenal artis itu Pak, istri Bapak meninggal. Bu, ini ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu kalau mau investasi olahraga umur 60 ke atas itu berenang sama senam apa? Sejarah jasmani itu cuma zaman dulu SKJ. Yang pasti jalan ringan, jalan santai, gitu. Yang tidak berisiko. Ini sunnah bagi Rasulullah SAW, ya. Jadi beragama itu Pak bukan hanya sekedar sholat Pak, bukan hanya sekedar tarawih, zakat, puasa. Kita hidup di dunia ada sunnatullah. Jadi saya rasa Bapak jangan maksain diri umur 65 main basket Pak, main coklat. Betul nggak Bu? Umur 63 main volley, yang Pak nyangkut di netnya Pak. Yang paling aman tadi Pak, berenang, jalan santai. Saya Bu, ketika divonis pengentalan darah, mau operasi atau jaga pola hidup, saya nggak bisa berenang, saya takut air. Tapi kan saya pikir ini untuk masa depan dan bagian dari ibadah, saya kursus Bu. Kalau kursusnya baru kecil-kecil Bu, sama anak saya. Ya tadi pagi saya berenang, kebetulan di penginapan ada kolam renang dan rutin nyari pahala sunnah Rasulullah SAW. Kan 3 sunnahnya, memanah, berbulan, berenang. Apa Bu? Ibu suka memanah enggak? Boro-boro, Pak Ustaz. Bukan memanah, Pak Ustaz. Saya kalau selama suami bukan pakai panah, pisau saya angkat Pak Ustaz. Oke, berkuda Bu. Yang jadi kuda di mana Pak Ustaz? Susah. Zaman modern ada ganti sekarang bersepeda. Beli sepeda. Berenang paling sehat Bu, berenang. Ibu saya kenapa sunnah? Ini kan dakwah juga. Ibu saya jatuh dari lagi survei film, kita jatuh. Ini 2 tuh. Nah ini semua. Kata dokter harus dipen. Saya bilang nggak usah. Bawa aja ke ahli tulang patah. Nah dari situ saya suruh berenang, terapi. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu supaya ibadah kita sekarang ini, Ibu lagi ibadah, Ibu nggak pernah olahraga, nggak jaga pola istirahat, begitu tahiyat akhir asam kurang kambuh, enak nggak kira-kira? Melintir-melintir. Pak Ustaz asam kurang apa sih? Ini kurang yang mana asam itu? Jadi gerak-gerak gitu loh Bu. Bagi Rasulullah itu ya memanah, ya berkuda, ya berenang, jangan mager, tahu makan. Malah berenang Pak. Itu yang akhirnya bikin tensi naik, kolesterol, darah tinggi, berat. Ada beberapa hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dan cara kita bersyukur. Obat yang gratis, dokter yang gratis sudah Allah siapkan, tidak perlu bayar. Dan itu tanda kita bersyukur. Jaga kesehatan tanda syukur bukan? Syukur. Apa dokter pertama yang gratis? Matahari pagi. Itu. Jadi berjemur. Ibu ingat lagi COVID. Saya Pak sampai buka baju Pak nyari matahari pagi Pak. Baru kalau matahari laku lagi. Matahari pagi. Jadi Ibu kalau ada waktu nasihat buat saya pagi-pagi jalan ke santai itu kena matahari. Vitamin D. Betul ya? Makanya kenapa saya ingat Rasulullah itu kalau latihan berkuda itu ya pagi Pak. Latihan memanah pagi. Kenapa? Mencari matahari pagi. Ibu ingat nggak kalau ada bayi kecil kena penyakit kuning? Obatnya apa? Dijemur Pak. Ada 3 pakai ekrang.
dijemur gitu hebat matahari pagi, dokter gratis. Sama kalau ibu ada suaminya yang macam-macam, badannya kuning, jemur saja tiap pagi. Oke, yang pertama obat. Dokter yang kedua yang gratis apa? Minum banyak air putih. Berapa liter sehari? Paling sedikit 2 liter. Ini air seperti ini 600 ml. Berarti 6 kali 5 berapa? Oh banyak kan ya? 6 kali 3? Nah kurang lebih 3 botol ini. Ya 4 boleh kan? Oke Pak Ustadz, biar sehat 1 galon Pak Ustadz, silahkan, paling tembung. Pak ini Pak, sunnah Rasulullah minum air putih. Oke, makanya saya heran. Kakek saya itu sering bilang, kakek saya almarhum, beliau biasa bawa air putih hangat di samping tempat tidur. Itu orang dulu. Orang dulu itu nggak ada minum dari kulkas atau freezer, minumnya dari air apapun. Kendi, tanah liat, makanya sehat-sehat. Ada orang dulu kena penyakit diabetes, sehat-sehat. Kenapa? Sering gerak. Habis sholat subuh jalan, bagi-bagi sedekah, betul nggak? Silaturahmi pagi sehat, saling tegur sapa. Sering ya bu. Ini ibu udah bangun tidur, udah pikirin mobil orang, sama suami emosi, marah-marah, gimana mau sehat? Orang dulu banyak sedekah lewat senyum, lewat depan rumah, masih jarang ke rumah lama, Pak Haji sehat, ngobrol, makan singkong rebus sehat. Sekarang malas handphone, pesan seafood. Dulu orang mau makan gerak cari makan, sekarang orang mau makan orang disamperin makan. Apa itu? GoFood. Betul nggak bu? Hanya nggak terang. Itulah sunnah bagi Rasulullah. Tadi apa yang pertama? Matahari. Yang kedua minum air. Yang ketiga olahraga. Yang keempat istirahat, tidur. Paling sedikit 5 sampai 6 jam. Bapak-bapak, jangan lagi bapak saya Pak. Ibu umur saya berapa kira-kira? 55. Bu nggak kurang tua saya bu. 45 bu. Ibu tadi rambut dulu. Saya sudah sebegini rapinya coba. Saya 45 bu. Saya tahun 79. Jangan-jangan saya seumuran sama anak bapak ibu ya. Betul ya? Pak, umur saya Pak, dulu ya bapak apa laki-laki kita begadang naik motor Pak, motor bola Pak. Umur 30 masih jago Pak, begadang Pak. Sekarang bapak umur segini Pak, begadang Pak, paginya bengek Pak. Malah udah bayangan kurang tidur, umur Pak, nggak bisa bohong. Makanya kenapa semakin tua harus banyak menambah sholat-sholat sunnah, karena itu gerak. Dulu kalau sholat sunnah, kita masih lama ya Ustaz ya? Waktu masih lama ya? Dulu kalau sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, sekarang saatnya berbanyak gerak. Bapak Ibu, orang Jepang sibuk meditasi dengan yoga. Ini aja. Orang Islam nggak usah pusing. Kita masih bisa olahraga. Sholat itu kan tidak olahraga. Ada penelitian lagi, banyak lagi kalau saya bahas nih. Nggak bisa diri ya duduk, nggak bisa duduk ya tidur. Tidur nggak bisa dengan isyarat. Allah Akbar. Ini kan belum bukan otot ini gitu. Allah Akbar. Ada yang di sini. Allah Akbar. Ada yang bukan dulu. Allah Akbar. Enak lebih banyak gerak itu. Jangan pusing sama perbedaan itu mah ada bukunya, ada imamnya. Pusing-pusing amat kan. Ada lagi yang asyhadu an la ilaha illallah, ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Jadi nggak usah pusing. Yang penting kita gerak. Enak jadi orang Islam udah olahraga,
meditasinya ada, doanya dapat. Selesai sholat kita suruh sedekah, sempurnalah jadi orang Islam. Sholat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, gerakan salam ngajarin kita buat baik sama orang lain. Dan orang sholat itu ini ada sampah benahi. Orang sholat ada nenek, habis sholat ada nenek seberangi. Sebelah kanan ada anak yatim santunin, sebelah kiri janda tua nafkahin, sebelah sana lagi janda muda. Suka mancing-mancing. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah suami yang ada di hadapan saya, doa ibu ya, ini wajah-wajah suami yang Allah jauhkan dari api neraka. Kenapa dijauhkan dari api neraka? Karena di dunia sudah tersiksa sama istrinya. Oke, istirahat tidur. Bagaimana sunnah yang diajarkan Rasulullah sebelum tidur? Tadi siang juga saya sampaikan, tadi subuh. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, ada apa suamiku? Jangan kau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Bingung Aisyah. Tidur suruh menghatamkan Al-Quran. Jangankan satu malam, Ramadan aja kadang nggak kau hatam, betul kan? Pusing Aisyah. Pening, apa tadi? Leluh. Aisyah, yang kedua, jangan tidur sebelum mendapatkan syafaat dariku. Tambah leluh lagi. Yang ketiga, Aisyah, jangan tidur sebelum engkau mendapatkan maaf dari seluruh orang Islam, tetangga dan keluarga. Tambah pusing. Yang paling pusing yang terakhir, Aisyah, jangan tidur sebelum engkau umroh dan haji. Waduh, gimana caranya mau tidur umroh sama haji? Rasulullah senyum, kelihatan Aisyah pipinya memerah karena bingung. Aisyah makanya dipanggil ya Umayyah, yang pipinya merah. Emang merah dari sananya. Kalau ada ibu-ibu di kampung sini merah, ini dua kemungkinan. Kalau nggak habis digambar suami, jangan-jangan ada yang datang orang misi kalau lunas-lunas tuh. Aisyah bingung. Aisyah, ya Rasul apa maksudnya keempat perkara tadi? Rasul senyum. Aisyah, awal tidurmu dengan menghatamkan Al-Quran, amalannya adalah baca Al-Ikhlas 3 kali. Maka itu pahalanya sama dengan menghatamkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Berapa kali? Pahalanya sama dengan kata. Jangan engkau tidur sebelum mendapatkan syafaat dariku. Amalannya adalah baca sholawat. Yang pakai sayyidina boleh, yang tidak pakai sayyidina silakan. Yang pakai sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Yang tidak pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu perbedaan biasa, tidak usah diperdebatkan. Lalu yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum dimaafkan oleh tetanggamu, keluargamu. Apa doanya, amalannya? Allahumma ghfir lil muslimina wal mu'minina wal ahya'i minhum. Yang keempat apa ya Rasulullah? Bagaimana aku harus berumrah dan berhaji sedangkan aku mau tidur? Maka sebelum tidurmu baca amalan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Maka tidurmu mendapatkan pahala umroh dan haji. Apa itu? Oke, menghatamkan Al-Quran, pahala tidur. Apa amalannya? Al-Ikhlas 3 kali. Emang kita ini kalau di juz amal tahu nama ayatnya, nggak tahu nama suratnya. Pak Ustaz mau baca apa nanti? Alam Karoh, padahal Al-Fil. Ustaz mau baca apa? Al-Hakumut, padahal apa? At-Takatsur. Ustaz mau baca apa? Kulhu, padahal apa? Oke, yang ketiga, amalan apa yang pahalanya sama dengan dapat ampunan atau maaf dari tetangga-tetangga kita. Allahumma ghfir lil muslimin dan seterusnya. Yang keempat, amalan umroh dan haji sebelum itu apa? Alhamdulillah.
Tapi ibu jangan mentang-mentang udah baca subhanallah alhamdulillah terusnya pagi-pagi mau duduk update status di Facebook. Alhamdulillah semalam umroh. Beda tuh, itu amalan ya. Inilah hidup sehat ala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dirinci lagi banyak contoh cara minum yang disunahkan Rasulullah berapa kali terbuka? 3. Awali dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Bapak nanti lihat di Google, cari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama dari Mesir. Di YouTube ada videonya, beliau bilang apa? Seorang Muslim, ini saya kasih contoh ibu ya, boleh nggak kasih contoh? Boleh ya, supaya ibu lihat langsung cara minum sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ini air. Berapa kali terbuka? Awali dengan Bismillah, sempurnakan lebih baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap tegukan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, kita contoh. Ibu kenapa di sini sama saya? Selesai tegukan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berapa kali tegukan? Tadi yang berapa? Sekarang berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tahu. Terus begitu. Ibu tahu nggak sih air yang kita minum diawali dengan Bismillah, akhiri Alhamdulillah. Setiap tegukan ada itu. Ketika masuk ke badan menjadi darah, daging, tulang, otot, urat dan lain sebagainya. Maka selama air itu ada di tubuh kita, Allah jauhkan dari niat jahat orang lain. Amin ya Rabbal. Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah ya jangan dukun gitu. Ada masalah berat dukun. Saya datangin dukun Pak Ustaz di Gunung Kidul. Dukunnya udah mati Pak Ustaz. Saya cari di Gunung Bromo mati juga. Akhirnya saya cari di mana? Di Gunung Agung Pak Ustaz. Itu toko buku. Kenapa dukun dibilang orang pintar? Karena yang datang bodoh. Betul nggak? Ini amalan ini saja yang diamalkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Niatnya bukan buat apa-apa. Dan memang itu sunnah. Tapi nilai positifnya udah sunnah, kita dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Bapak Ibu, pagi-pagi minum air putih hangat, amalkan itu sebelum keluar rumah. Di kantor amalkan. Kenapa minum 3 kali tegukan? Kata dokter, ibu ingat nggak kalau kita minum sekali tegukan, blok, langsung habis. Ibu kalau nafas yang ditarik apa? Pelajaran dulu IPA. Oksigen yang dikeluarkan karbon dioksida. Ini bagus, yang keluar racun, betul nggak? Maka Pak, kalau minum tidak 3 kali tegukan, pas kita minum, kita menghirup oksigen, buang napas di dalam, itu kena racun. Hebat ya Rasulullah ya. 1400 yang tahun ngajarin cara minum, kata dokter baru terbukti sekarang itu riset jurnal. Masya Allah. Jadi udah tidak ada ragu, betul kata Allah. Alif Lam Mim, zalikal kitabul raiba fihi hudal lil, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Salah satunya cara minum. Belum lagi cara makan, ya tulang samillah, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika. Ini yang ketiga yang penting. Yang pertama samillah, sebut nama Allah. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Jangan lupa kalau lebih banyak orang namu, makan ambil yang dekat-dekat denganmu. Itu sunnah. Waktu bimayalika comot, kalau kata orang Betawi mah comot, kata orang Surabaya lah diambil tuh, ini copot nih. Cukup. Ini daging itu copot, nah itu copot orang Betawi. Copot.
Joko. Hurufnya C, U, P, U, cukup. Bilang dong. Dicupuk, dicomot. Itu kalau namu ke rumah orang yang dekat ambil. Jangan teriak-teriak nih mama nih arisan. Oh, ini mama paling ribet. Orang mah kayak bapak-bapak tuh kalau makan nggak ribet, nggak rewel, tahu-tahu gua piring aja. Ini ibu kalau arisan pak paling ribet. Itu makanan gue maksudnya. Sunnah Rasul itu apa yang ada dekat makan. Itu sunnah Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya pernah melihat ada orang yang mungkin karena adab ya. Ini lagi ada makan begini, ngeriung atau orang sudah ngeriung, dia loncatin makanannya. Kan tidak ada adab. Baik, ini baru makan, baru minum, baru sunnah tidur. Satu lagi lah, ya habis ini nanti kita masuk pada ajakan apa? Sedekah, sunnah sedekah. Sedekah itu kan membahagiakan orang lain. Pak Ustadz, dalam agama kita sedekah bentuknya apa saja? Semua kebaikan sekecil apapun namanya sedekah. Sesuai dengan sabda Rasulullah, waqala Nabi, beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan sedekah. Tabassumu fi wajhi akhi shadaqah, senyum sedekah bukan sedekah. Makanya ibu harus sering-sering latihan senyum. Di rumah suami ngasih uang dan ngasih uang, senyum. Bapak di rumah istri masak nggak masak, senyum. Pokoknya ada duit di dompet, nggak ada duit, senyum. Pulang dari sini jalan ke rumah, ada orang nggak ada orang, senyum. Hilang. Latihan senyum. Udah suami marah-marah, masa senyum aja. Ya ayah, aku yang salah ayah. Pokoknya I love you forever and ever. Senyum aja, masih marah juga. Udah, ibu senyum terus, lihat wajahnya, baca ini. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, ayat kursi. Aduh, kita kalau mendalami Islam bukan cuma kulit tapi sampai ke daging. Enggak, benar-benar. Orang kalau belajar Islam kulitnya doang akhirnya merasa paling Islam, betul nggak Bu? Tapi kalau sudah sampai ke daging-dagingnya kita belajar Islam, Islam itu mendamaikan, Islam itu menyejukkan, Islam itu banyak bersyukur, nggak pusing sama orang lain, Islam itu jaga kesehatan, jaga makan semampu kita. Islam itu semuanya Islam Pak. Kadang urusan perbedaan suku kunut sama nggak kunut aja sampai pusing Bu. Terawih yang 23 sampai 11 debat habis. Masalah nasab lagi ramai nih Pak. Keturunan Nabi dengan yang buat aku dan bapak pusing Pak. Kalau saya ditanya gimana Ustaz masalah nasab, saya ingat apa orang bijak bilang, asyarafu bil adabi la bil nasab. Kemuliaan seseorang itu bukan dari nasabnya tapi dari adabnya. Walaupun bukan keturunan Nabi, tapi dia berakhlak. Itulah apa orang bertakwa. Maaf, walaupun jelas keturunan Nabi, tapi tidak berakhlak. Saya yakin Nabi juga tidak mengakui itu. Betul nggak? Tidak usah pusing-pusing masalah nasab, mau udah. Kita, ya, kalau saya ambilnya tidak bersikap apapun. Saya berusaha untuk lebih memuliakan orang lain dari akhlaknya. Allah saja tidak melihat penampilan, betul nggak? Yang Allah lihat apa? Walakin Allah, tetapi Allah yang suruh memperhatikan, melihat dan mengawasi ila sulubikum, hatimu dan amal baikmu, amalikum. Ibu jangan lihat saya dari koko ya. Koko ini bukan ukuran kapal, namanya saja baju koko, asalnya dari Cina. Temannya baju cici. Ya, cicinya bagus, kokonya masih rapuh. Peci, beda negara beda peci Pak. Ini Sompo, Asia Tenggara, Indonesia. Kalau kata orang Arab, Soekarno, pecinya Soekarno.
Di sana simbol agama di Timur Tengah sorban, gamis. Di Mesir namanya jalabiyah, beda dengan gamis. Di Turki beda lagi. Jadi simbol agama di Cina baju koko yang ada kancing-kancing kayak orang kungfu itu. Ini kita nggak bisa ngukur dari penampilan. Teman saya ajak umroh pertama kali turun di Jeddah. Baru pertama kali umroh Pak, turun di Jeddah. Itu ada orang berbaris semua pakai gamis, pakai sorban. Dia turun, dia salamin satu-satu, ujung ke ujung cium tangan. Semua satu-satu. Saya kaget itu orang bilang, mana? Sini, ngapain? Cium tangan Pak Ustaz. Itu supir taksi lagi ngetem. Supir taksi, di sini Bu, lagi kumpul di poolnya, kan gamisan semua. Pakai sorban semua, bawa tasbih semua, makan roti semua, dia cium tangan satu-satu. Emang siapa? Syekh, itu syekh semua. Bukan syekh, supir taksi. Itulah ketakwaan. Baik Bapak Ibu, amanat dari sedekah, maka kami mengajak di sore hari ini untuk sama-sama kita meluaskan hati mengikuti sunnah Rasulullah dengan sedekah. Orang yang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Ini rumus, saya ulang yang terakhir. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Gampang rumusnya? Oke, coba ibu-ibu tanpa saya pandu. Yuk, 1, 2, 3. Mantap, bapak-bapak, 1, 2, 3. Ini antara belum makan dan belum gajian ini. Oke, ibu kasih paham suara yang merdu dan bagus yang hafal seperti apa. 1, 2, 3. Kita dengar bapak. 1, 2, 3, gas. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Mantap. Ini bapak dari taman pengajian mana Pak? Bu, Palestina satu negara yang saya sudah 2 kali ke sana. Ke Gaza, lalu saya ke Aqsa, Yerusalem. Kemarin terakhir lebaran saya di Saudi, bareng istri anak saya, pulangnya saya ke Jordan. Saya ajak tuh istri anak saya, kenapa ke Jordan? Negara tetangga Palestina yang paling aman itu ya Jordan. Makanya ibu kotanya Amman, negara paling aman. Ya. Jadi kalau ada warga Gaza pengungsian ke Jordan, pengungsiannya banyak. Ya Allah Pak, mungkin di Gaza kita nggak bisa masuk, susah. Tapi di Jordan ini gampang dan ibu bisa melihat, ketemu langsung, ngasih bantuan langsung gini, boleh. Saya ke sana, ngapain? Saya langsung menyampaikan titipan bantuan dari masyarakat Indonesia. Saya ngajak, harus saya langsung yang kasih. Saya tidak mau lewat pihak ketiga. Saya dikasih, saya tanggung jawab dunia. Saya kasih 208 juta waktu itu. Anak saya sampai nangis. Saya pikir anak saya bakal bete kalau ke sana karena requestnya ke Korea. Mungkin lihat ibunya dapat drakor dia. Ke sana, itu pas ketemu anak Palestina happy aja, happy Bu. Ini anak Arab, yang satu anak Betawi. Anak saya kan Betawi, saya Betawi. Yang ini nyambung, walaupun ngomongnya beda bahasa. Yang satu ngomong Palestina, anda, kan dulu teman anak saya bilang, sono. Yang satu anda, satu sono nyambung bahasa manusia Bu. Nah ibu, silakan yang sore ini ada rezeki ingin menjadikan doa dari anak Palestina sebagai sesuatu yang memudahkan doa-doa kita, silakan saja. Nanti semoga dimudahkan caranya. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya, dibantu sama Ustaz kita. Silakan, mungkin 15 menit sudah cukup Ustaznya. Jadi ada persiapan untuk menjelang maghrib. Titipkan saja ibu melalui lembaga ini. Insya Allah lembaga ini amanah. Nanti
dipandu, ingat apapun hajat ibu niatkan lillahi ta'ala. Berapa nilainya Ustaz? Nanti dipandu oleh Ustaz kami, Ustaz Azwar. Dan ibu yang punya hajat, yang anaknya pengen jadi penghafal Quran, yang orang tuanya baru meninggal, yang badannya sakit belum sembuh-sembuh. Jadikan doa dari anak Palestina ini sebagai pemancing guru hayatnya Allah. Ibu ya, mumpung kita ada rezeki sehat, kapan lagi kita menyisihkan rezeki? Ingat, semakin pelit, semakin sulit, semakin banyak sedekah, semakin berkah. Pada Ustaz Azwar, kami persilakan di waktu yang kurang 15 menit saja. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada guru kami Ustaz Zaki Mirja atas tausiahnya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh beliau luas ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati guru kami Ustaz Zaki Mirja, dan yang saya hormati para tokoh ulama, tokoh pemerintah yang hadir, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu jemaah semuanya. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Azwar Zakir dari tim Safari Dakwah, yang mana tadi sudah disampaikan sekilas oleh guru kami Ustaz Zaki Mirja bahwasanya dalam Safari Dakwah ini kami membawa sebuah program untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan alhamdulillah kami datang ke sini melalui jalan Yayasan PPPK Darul Quran Jawa Timur, yang mana senantiasa melalui Safari Dakwah ini untuk mengembangkan perjuangan membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di mana alhamdulillah di awal Bapak Ibu sudah menitipkan sebagian rezekinya saat berfah. Namun kesempatan ini insya Allah kami juga masih mengajak kepada jemaah semua untuk mari kita bersama-sama mencatatkan nama kita dalam perjuangan terbaik ini. Dan jika mungkin dari jemaah yang hadir saat ini masih muncul dalam hatinya ada yang bertanya-tanya, Ustaz, kenapa kita harus membela Palestina? Ustaz, kenapa kita harus tetap peduli terhadap apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di sana? Maka salah satu yang menjadi alasannya adalah Bapak Ibu, Palestina itu menjadi barometer atau tolak ukur perjuangan semua umat Islam yang ada di seluruh dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Idza fasada ahlu Syam fala khairu fikum. Apabila ahlu Syam, yang mana di antaranya adalah Palestina, Suriah, Jordania, dan juga Lebanon, mereka telah rusak, mereka telah hancur, mereka telah kalah karena tidak pedulinya kita terhadap mereka. Maka kata Rasulullah, fala khairu fikum, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam diri kalian, wahai umat Islam yang ada di seluruh dunia. Tentu ini menjadi bentuk PR dan juga pertimbangan bagi kita semua terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan insya Allah kami juga sudah berupaya agar bisa menyalurkan bantuan berupa makanan dan juga air bersih untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan alhamdulillah program kita juga sudah berjalan Bapak Ibu. Kita sudah beberapa kali menitipkan bantuan ke sana, dan itu adalah titipan dari masyarakat Muslim Indonesia. Dan bagi jemaah yang mau melihat atau mengetahui program penyaluran kami, bisa dicek di media sosial kami, khususnya di Instagram PPPA Darul Quran Jawa Timur. Di situ alhamdulillah banyak sekali program yang sudah kami salurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di mana kita ketahui Bapak Ibu, Palestina yang itu kelak akan menjadi masyar kita di hari kiamat. Semoga dengan kita memberikan bantuan berupa makanan dan juga air bersih itu bisa menjadi wasilah agar nanti saat kita berada di masyar di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari rasa lapar, Allah jauhkan kita dari rasa haus sebagai balasan atas amalan terbaik yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana.
Dan nanti insya Allah bagi jamaah yang mau mencatatkan namanya dalam kesempatan terbaik ini, yaitu cukup dengan Bapak Ibu memasangkan niat di dalam hatinya untuk ikut berkomitmen sedekah terbaik dengan bermodalkan niat, yakin dan hakul yakin kepada Allah. Karena niat ini pun penilaiannya tidak harus hari ini, tidak harus sekarang. Insya Allah bisa dicicil selama sekian bulan, selama 1 tahun atau 12 bulan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan nanti untuk teknis penilaiannya itu bisa cash atau transfer melalui rekening yayasan kami, atau bahkan jika memungkinkan Bapak Ibu akan kami jemput ke rumah Bapak Ibu sembari bersilaturahmi. Dan ini penilaiannya hanya sekali, dan insya Allah dengan yakin kita kepada Allah, Allah sendiri nanti yang akan memberikan jalan seluas-luasnya agar niat baik kita ini bisa terselesaikan untuk membantu Palestina. Dan kita yakin ini juga insya Allah tidak akan menjadi bentuk ria bagi kita di hadapan Allah. Karena apa? Karena jika kita lihat Bapak Ibu sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mereka dengan bangganya mempertontonkan kejelekan, kemaksiatan di media sosial, bahkan di tempat-tempat umum. Lalu kejelekan itu ditiru oleh orang lain. Lalu bagaimana dengan kebaikan? Apakah kita hanya akan sendiri tanpa mengajak keluarga dan saudara-saudara kita untuk menjemput kesempatan terbaik ini? Dan nanti bagi jamaah yang mau ikut meniatkan untuk berkomitmen sedekah terbaik, teknisnya insya Allah bisa dengan cara mengacungkan tangan, dan nanti akan ada hadiah atau gift dari guru kami langsung Ustaz Jafi Mirza. Boleh maju ke depan, akan didokumentasikan, pun niat baiknya akan dibantu dicatatkan oleh tim kami Bapak Ibu. Yang terpenting dengan niat kita hakul yakin kita kepada Allah, semoga itu menjadi jalan pembuka pintu rezeki bagi kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kami akan membuka kesempatan pertama kepada jamaah. Di kesempatan pertama ini kami akan membuka yaitu untuk komitmen sedekah terbaik dengan nominal Rp300.000 per setiap bulan selama 1 tahun atau 12 bulan. Contoh misalkan dari ibu atau dari bapak Ustaz, saya mau meniatkan untuk ikut berkomitmen 300.000 per bulan selama 1 tahun. Bulan pertama ditunaikan 300, bulan kedua ditunaikan 300, bulan ketiga Ustaz belum ada kelebihan rezeki, belum bisa menunaikan. Tidak apa-apa, di bulan tersebut tidak ditunaikan juga Bapak Ibu, karena memang kami juga sifatnya ini tidak memaksa. Lalu saat di bulan keempat ibu bapak bisa menunaikan kembali, maka boleh ditunaikan sesuai dengan kemampuan. Misalkan di bulan keempat hanya mampu 200.000, boleh bismillah Bapak Ibu. Bulan keempat hanya ada 100.000, bismillah. Yang terpenting saat kita ada kelebihan rezeki, saat itu pula hajat dan niat baiknya bisa untuk ditunaikan. Ustaz, saya ingin ditunaikan semuanya saja di awal. Alhamdulillah saya ada kelebihan rezeki, biar nanti gak usah repot-repot nyicil tiap bulan, boleh. Kalau misalkan komitmen 300.000 per bulan selama 1 tahun, berarti totalnya kurang lebih berapa Bapak Ibu? 3.600.000. Lalu bagaimana kalau realisasinya ternyata cuma 2 juta? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Bagaimana kalau realisasinya nanti ternyata cuma bisa 1,5 juta? Tidak apa-apa. Akan tapi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan niat baik dari Bapak Ibu semuanya, dengan cara Allah memudahkan usaha kita dan melancarkan karir kita semuanya. Dan kami mengajak kepada jamaah untuk mari kita tidak pernah bosan-bosan membela Palestina. Kalau mungkin saya yakin yang ada di sini sudah beberapa kali menitipkan hartanya untuk Palestina. Karena apa? Karena kami sampaikan Bapak Ibu, demi Allah, walaupun peperangan hari ini di tanah Palestina sudah selesai, waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, itu tidak akan mampu untuk mengembalikan kondisi Palestina seperti semula. Itu tidak akan mampu untuk mengembalikan apa yang telah hilang daripada nyawa saudara-saudara kita yang ada di sana. Tapi kita berharap sedikitnya harta yang kita titipkan itu nanti yang akan mempertanggungjawabkan kita saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Waktu kita insya Allah hanya ada 10 menit. Bismillah, syukur kalau misalkan ada 10 orang saja yang mau dengan bermodalkan niat untuk mencatatkan namanya dalam kesempatan terbaik ini. Syukur alhamdulillah kalau misalkan lebih dari 10 orang. Mari kita bersama-sama pasangkan niat terbaik dalam hati kita. Insya Allah ini adalah kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita dan keluarga.
Kami akan buka di kesempatan pertama, yaitu untuk komitmen sedekah terbaik dengan nominal Rp300.000 per setiap bulan selama 1 tahun atau 12 bulan. Kami buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bapak Ibu, jika ada boleh angkat tangannya. Alhamdulillah, sudah ada yang pertama, takbir, Allahu Akbar. Ada yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Yang keempat sudah ada, yang kelima, bismillah. Bapak Ibu boleh maju ke depan. Ada lagi untuk Rp300.000 yang kelima, uangnya itu pun tidak harus hari ini Bapak Ibu. Jika mungkin ada dari jamaah yang bertanya, Ustaz, saya mau menyanyikan untuk tidak berkomitmen, memang uangnya pun belum ada, tapi mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan bagi saya. Lalu bagaimana kalau niat tersebut belum tertunaikan? Allah sia saja tidak panjang. Allah lebih dulu memanggil saya. Apakah niat tersebut akan menjadi hutang? Insya Allah tidak Bapak Ibu. Akan tetapi kita doakan dan saksikan pada kesempatan terbaik ini. Semoga Allah catatkan niat baik dari Bapak Ibu semuanya sebagai amal soleh dan amal mulia untuk kita. Ada yang Bismillah Rp300.000 yang kelima, yang keenam, alhamdulillah tidak ada takbir. Allah akan surah untuk Rp300.000 yang ketujuh, alhamdulillah. Bapak Ibu boleh maju ke depan biar lebih cepat karena waktunya sebentar lagi maghrib. Yang tadi sudah masukkan tangannya, alhamdulillah sudah ada 7 orang. Yang ke-8 alhamdulillah, yang ke-9 alhamdulillah. Kalau misalnya ada 10 orang saja yang mau dengan bermodal niat terlebih dahulu kepada Allah, yang terpenting adalah seberapa besar yakin kita dan hakul yakin kita kepada Allah untuk menjemput penawaran terbaik yang Allah berikan pada saat sore hari ini. Alhamdulillah sudah ada 8 orang. Ada lagi Rp300.000 yang ke-9 Bapak Ibu. Jika ada boleh angkat tangannya, kami masih memberikan kesempatan. Waktu kita sudah berjalan 2 menit, tinggal 3 menit lagi. Semoga ini menjadi bentuk cinta Allah kepada kita, di mana Allah sendiri Bapak Ibu tidak memerintahkan kita untuk memberikan semua harta kita kepada Palestina, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menitipkan kepada kita. Allah hanya memberkatkan kepada kita agar kita bisa sedikit berbagi dari harta yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Itu pun kita jadikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Di mana alhamdulillah kita lihat Bapak Ibu, tiap hari makanan dan minuman yang kita perlukan tersedia. Tiap hari kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga anak cucu kita. Tapi lihatlah saudara-saudara kita di Palestina, mereka lewat kehilangan harta, kehilangan kekayaan, bahkan setiap hari kehilangan satu persatu anggota keluarganya. Ini boleh tolong dibantu? Boleh? Ada lagi Bismillah untuk Rp300.000 yang ke-9, boleh angkat tangannya? Ada? Bismillah. Alhamdulillah sudah ada yang ke-9, takbir, Allahu Akbar. Ada untuk Rp300.000 yang ke-10. Kalau ada boleh angkat tangannya, kami masih memberikan kesempatan. Yang sudah maju ke depan nanti boleh kalau dikatakan terlebih dahulu oleh panitia kami agar nanti yang kalian ada Allah nanti memberkati. Saya biasa ngomong 9 itu boleh maju ke depan. Ada lagi 9 untuk Rp300.000 yang ke-10. Kalau merasa berat dalam yang 300, kalau memang dari Bapak Ibu jamaah ada yang mau untuk ikut berkomitmen sedekah terbaik dengan nominal Rp200.000 per bulan selama 1 tahun atau 12 bulan. Kalau misalnya Allah berikan kelancaran yang lainnya, berarti batalnya kurang lebih adalah Rp2.400.000. Itu kalau misalnya Allah berikan kelancaran atas niat baik dari Bapak Ibu. Tapi kalau realisasinya di bawah itu tidak apa-apa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada Bismillah untuk Rp200.000 yang pertama Bapak Ibu. Boleh aku katakan alhamdulillah yang pertama takbir, Allahu Akbar. Ada Bismillah untuk Rp200.000 yang kedua, alhamdulillah sudah ada yang kedua, yang ketiga. Semoga Bapak Ibu mari kita bersama-sama untuk kesempatan terbaik ini. Semoga kita yang hadir di sini tidak hanya menyaksikan teman-teman kita semua yang sedang menjemput kemauan terbaik yang Allah hadirkan saat ini. Kalau kita juga bisa bersedia untuk menjadi bagian dari para pejuang Allah, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa peduli terhadap kekayaan dari Palestina. Alhamdulillah sudah ada orang, ada lagi untuk Rp200.000 yang ketiga Bapak Ibu. Jika ada yang tangannya, waktu kita tinggal 3 menit lagi, sudah berjalan 7 menit. Ada untuk Rp200.000 yang ketiga, kami masih tinggal kesempatan. Alhamdulillah sudah ada yang ketiga, takbir, Allah Akbar. Ada untuk Rp200.000 yang keempat. Jadi jamaah yang di atas boleh kalau misalkan mau ikut hartanya itu
tidak harus hari ini. Insya Allah kita yakin tidak akan terbukti orang ini makan hartanya di jalan Allah. Bagaimana janji Allah dalam firman-Nya, "Fatadulladina yu'minuna amwalahum fi sabilillah, fatadulladina ba'athana ila fi kulli ummati berumpama orang-orang yang mereka menyumbangkan hartanya di jalan Allah, apalagi untuk perjuangan negara-negara kita di Palestina, itu seperti halnya mereka menaburkan satu bujur putih dan dari satu butir itu akan belajar menunjukkan yang mana dari setiap bangkai dan setiap butir kebaikan sebagai balasan dari Allah. Bahkan tidak hanya itu dari Allah, apakah Allah Allah lima yasha, Allah mendapat keadaan balasan kebaikan bagi setiap siapa saja dari hamba yang mau terjadi. Ada lagi istilah untuk balasan kebaikan yang keempat, jika ada balasan tangannya, ada istilah. Baik, kalau misalkan tidak ada, kami akan membuka kesempatan yang kedua. Kesempatan yang kedua ini kami akan membuka untuk komitmen sedekah terbaik dengan nominal Rp100.000 per bulan. Alhamdulillah sudah ada yang pertama takbir Allahu Akbar. Ada lagi istilah Rp100.000 yang kedua, uang yang tidak misalnya alhamdulillah sudah ada yang kedua. Yang ketiga istilah untuk misalkan ada 5 orang saja yang mencatatkan namanya dalam kesempatan terbaik ini. Alhamdulillah sudah ada 2 orang, ada lagi Rp100.000 yang juga itu oleh tangannya lalu beberapa pada daerah yang tidak melakukan setelah ini Bapak Ibu kita akan berdoa bersama ya, kami memohon kepada Allah memberikan acara sampai nanti doa bersama dipimpin oleh Ustaz Abidillah. Alhamdulillah ada juga Rp100.000 yang tepat kita Bapak Ibu. Jika ada belajar nanti itu peluang yang tidak harus hari ini. Kalau misalkan mau menggunakan niat baiknya dengan Rp100.000 per bulan selama 1 tahun, berarti totalnya kurang lebih Rp1.200.000. Alhamdulillah kita ada yang lengkap. Ada juga Rp100.000 yang diperlukan. Alhamdulillah yang sudah ada takbir Allahu Akbar. Ada lagi sudah Rp100.000 yang datang, kami masih memberikan kesempatan itu berjuang yang tidak harus lagi. Bismillah Bapak ada yang mau? Bismillah itu berjuang yang tidak harus lagi. Di mana kami memberikan jalan mudah kepada semuanya agar masing-masing kita yang hadir di sini bisa ingin mencatatkan namanya sesuai dengan kemampuan. Dan insya Allah merupakan kami beberapa besar kemampuan kita untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sesuai dengan kemampuan dan cara kita masing-masing. Ada lagi Bismillah untuk Rp100.000 yang kelima. Jika ada berarti tantangannya, kalau tidak ada kami kesempatan yang terakhir. Kalau sudah ada yang kelima takbir Allahu Akbar. Ibu boleh maju ke depan. Ada lagi Bismillah yang berikutnya. Alhamdulillah sudah ada yang keenam, yang ketujuh Bismillah ada lagi. Ibu boleh maju ke depan. Alhamdulillah sudah ada yang ketujuh, yang kedelapan sudah ada. Alhamdulillah yang ke-9 ada lagi Bismillah Rp100.000 yang ke-9. Baik, kalau tidak ada kami akan buka kesempatan yang terakhir. Kesempatan yang terakhir ini yaitu kami buka untuk komitmen sedekah terbaik dengan nominal Rp50.000 per bulan selama 1 tahun atau 12 bulan. Ada istilah Rp50.000 per bulan. Ini kesempatan yang terakhir sebelum nanti kita tutup acara dengan doa bersama. Ada istilah dengan Rp50.000 per bulan. Kalau Allah berikan kelancaran setiap bulannya, berarti total dari Rp50.000 selama 1 tahun adalah Rp600.000. Ada istilah boleh ada tangannya. Baik, kalau misalkan tidak ada, kami ucapkan jazakumullah khairan pada jamaah yang sudah hadir dan sudah berkomitmen. Namun apabila ada jamaah yang sebetulnya ingin sekali ikut berkomitmen, tapi Ustaz saya malu untuk ke depan, Ustaz saya tidak ingin maju ke depan, boleh nanti yang antara Bapak Ibu tinggal datang saja kepada kami. Sampaikan berapa yang mau diberikan, boleh dengan nominal yang sudah tadi di awal saya sebutkan, atau ini atasnya Ustaz saya mampu Allah 5 juta, Ustaz saya mampu salah 10 juta Bismillah, atau misalnya di bawahnya hanya mampu 400.000 atau 300 atau hanya 200, boleh Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentunya ada beberapa kemudian untuk menerima kenang-kenangan dari Guru kami Ustaz Mirza, dan mohon kepada jemaah yang berkomitmen namun merasa belum ditulis atau dicatat oleh tim kami untuk segera menghadap ke tim kami terlebih dahulu agar niat baiknya dibantu untuk dicatatkan.
jamaah, kami mohon dan tolong kepada semuanya untuk tidak bubar terlebih dahulu. Kita akan doa bersama dulu ya sekarang ya. Jadi tolong untuk duduk kembali. Nanti setelah doa boleh semuanya berulang. Semoga dengan kita mengawali acara ini dengan doa dan juga bismillah, dan diakhiri juga dengan doa kembali, itu menjadi keberkahan bagi kita semua. Mohon untuk seluruh jamaah tidak membubarkan diri. Karena belum cukup dengan doa kafaratul majlis dan doa untuk negara. Monggo bagi jamaah yang menginginkan SPK ada di luar itu harus kita ambil satu-satu seluruh jamaah es krim satu-satu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya baca doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Zaki Mirza. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon jangan berbual dulu para jamaah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sama-sama kita berdoa Bapak Ibu yang berbahagia dengan baca surat Al-Fatihah. Lalu kita aminkan doa, kita aminkan doa sama-sama. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min kulli ma'asi wa dzunub. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa nawwir al-ardh bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sama-sama kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Izin Bapak Ibu, kami ada rangkaian acara lagi cukup jauh. Jadi izin setelah ini kami langsung berangkat. Insya Allah nanti kami sholat jamaah takhir. Jadi sekali lagi kami sholat jamaah takhir. Setelah ini kami izin langsung harus berangkat ke tempat berikutnya karena sudah ditunggu di sana. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang mau foto sekali bareng-bareng. Sekali bareng-bareng. Nanti yang bapak-bapak sekali bareng-bareng. 2 kali Ustaz ya, kita diatur ya. Ibu-ibu sekali, setelah itu tidak ada lagi. Berikutnya bapak-bapak mohon diatur karena kami langsung berangkat ke tempat berikutnya.
aja. Boleh minta bantuan? Monggo yang mau